kegiatan rapat penyusunan RKT tahun 2025. Kumadi di kaping 20 Desember kedah langsung disahkan atau diajukan RKT yang akan paling lambat 20 Desember. Nah, jantannya ayeuna kedah beres, gitu kedah rese penyusunan RKT. Nah, kumaha sih nyusun RKT teh bahanna di mana? Nah, di pertemuan rapat pertama kemarin kita sudah membahas beberapa akar masalah. Rapat yang pertama yang bulan November kita sudah membahas beberapa akar masalah. Akar masalah terus ayat benar-benarnya sudah diidentifikasi kemarin. Sekarang kita tinggal menyusun dalam jangka waktu 1 tahun ini apa saja yang harus kita susun. Nah, caranya kita masuk ke rapor pendidikan, maka buka Chromebooknya, logat ke rapor pendidikan.kemendikbud.go.id. Rapor pendidikan.kemendikbud.go.id. Rapor pendidikan.go.id. Klik dia masuk biru masuk. Buat pendidikan Pak. Biru mohon. Biru. Bagaimana masuknya? Di klik atas. Kayak tampilan Pak. Kemampuan literasi. Pasti mau sampai kan dirinya. Kemampuan literasi warna merah. Pilih akun apa? Ketinggalan. Akun Nabi. Terus lanjutkan. Lanjutkan. Nah, Sudah tengok. kia tampilan kia. Nah, lihat data Anda. Klik. Kalau kursi iya, semuanya mau kok. Kayak di situ nah lowong tuh Pak, orang di kamera anak kadinya. Terus kira sok ayo nih. Bisa lah Pak. Tas. Gimana tuh mau muter wae Pak? Muter. Loading. Assalamualaikum. Salam. Salam.
Nah, ayah tampilan dia. Kenapa? Wifi na pak. Pakai lupa bang bang. Hotspotnya. Nah, cari. Pakai lupa bang bang. Wifi na. Dia pakai lupa bang bang. Tok bisa sekolah nak karena lain. Kenapa lan kira Pak? Lanjut. Kan? Lanjut. Pak, lanjut. Sandinya mana? 1 sampai 8. 1 2 3 4. Lanjut Ono. Mulai lihat lapor, iya lapor kurang. Lanjutkannya ya Pak. Mulai lihat lapor. Belajar ya. Tas. Belajar Pak kan bisa Bisa. Bisa Khususnya lagi apa? Hah? Khusus kayak. Bisa tuh. Biar apa aman sih? Kok bisa. Nah, biasa dibuka ini. Registrasi B, nah, registrasi, numerasi masih merah. Ya. Enak kan? Unduh. Oh, ini unduh ya. Iya, ya. Di atas, ayo unduh. Nah, unduh. Ya, ini saya mengerti lah, saya mengerti. Unduh rapor pendidikan. Unduh rapor pendidikan. Nah, klik. Untuk rapor pendidikan. Unduh rapor pendidikan. Saya mengerti. Saya mengerti. Klik Pak. Klik. Saya mengerti. Klik. Kalau ini baca. Mau dia. Kayaknya jawab. Halo Kono. Bukan dulu tempatnya gitu. Unduhan. Unduh. Nah, dibuka. Udah dikumpulin di meja itu. Buka. Ternyata dibuka. Terus lanjut, amat. Nah, ya. Tasnya, terus diunduh. Tas Mamat, tasnya. Kami atas, enggak orang buka. Saya nanya, ada sabuka? Sabuka. Nah, iya ada rekomendasi prioritas PBD SD Negeri Majasari. Ya.
hasil rapot Majasari. Nah, ieu nu bade urang bahas. Kita bahas hari ini yaitu tentang RBD. Kemampuan literasi. Dua titik dua, rekom garis 2.2. Terusnya. Nah, anu pertama literasi, ya dirinya teh. Terus akar masalahnya apa? Akar masalahnya akar masalahnya sebelah kiri. Berarti kemampuan literasi. Nah, akar masalahnya kayak kode akar masalahnya eta kemampuan literasi sareng kompetensi membaca teks informasi. Nah, benahi progres benahina apa Pak ini? Peningkatan kompetensi GTK. Peningkatan kompetensi GTK dan kebijakan yang menunjang kompetensi membaca teks informasi. ya. Kedua, kurang geser dari ada 3 poin. Ya. Poin pertama, peningkatan kompetensi guru untuk memperkuat literasi. Lalu yang kedua, pengembangan kegiatan literasi dan numerasi. Dan yang ketiga, kegiatan pemberdayaan perpustakaan terutama untuk pengembangan minat baca peserta didik. Kurang pada milih mana? Ya, pada milih mana? Akan kurang anggarkeun di atas. Pak, di pemberdayaan minat baca peserta didik. Nah, kegiatan etat kegiatan itu apakah mau kita masukkan ke dalam arkas atau tidak? Jadi literasi. Nah, kegiatannya apa saja? Bisa peningkatan kompetensi guru untuk memperkuat literasi, bisa kita membuat IHT. Nanti IHT kita hitung narasumbernya dari mana, pengadaan modulnya bagaimana, butuh ATK berapa, nah itu kita masukkan ke dalam arkas. Jadi di literasi tersebut kita mau membuat kegiatan apa saja. Setelah
di perencanaan yang pertama kita sepakat akan membuat IHT, ya, IHT. Narasumbernya kita akan upayakan dari luar supaya bisa menambah semangat. Lalu yang ini poin 3-nya, yang pemberdayaan minat baca. Nah, dalam bentuk apa? Apakah kita akan membuat lomba pojok baca antar kelas, ya? Nah, nanti bagaimana sistem penilaiannya? Apakah nanti kita akan buat jurnal dalam pojok baca tersebut? Si siswa sudah bisa hafal, sudah membaca apa saja. Nanti jurnal itu yang kita nilai, kita asesmen. Kira-kira untuk membuat pojok baca itu kebutuhan ibu bapak saja. Nanti sekolah akan mengakomodir. Misalkan kertas berwarna, lalu pensil warna untuk menghias, spidol warna, poster. Nah, itu kita rancang bersama. Tapi sebelumnya kita sepakati dulu apakah kegiatan ini akan masuk dalam penganggaran ARKAS tahun 2025 atau tidak. Nanti kita tinggal checklist di sini iya atau tidaknya, ya. Nah, jika kegiatan ini masuk ke dalam ARKAS, maka dalam RKT akan ditulis iya. Tapi sebelumnya kita sepakati dulu untuk kegiatan literasi ini, ya. Kita akan buat EHT. Lalu untuk penanaman minat bacanya kita akan adakan lomba pojok baca. Ya. Apakah akan kita anggarkan ke atas atau apakah butuh dianggarkan di atas atau mandiri? Tentunya butuh, ya. Nah, kebutuhannya itu apa saja untuk pojok baca? Kata Manila, kertas warna atau apa-apa, silakan dicatat kebutuhannya nanti agar bisa diakomodir di atasnya. Nah, paling lambat besok lah, ya, kebutuhannya apa saja untuk pojok baca, karton warna, spidol warna atau apa-apa per kelasnya, atau nanti butuh hiasan apa itu sehingga nanti bisa saya masukkan ke kode rekening di atas. Nah, itu untuk literasi. Ya, sepakat, ya, kita masukkan ke atas, ya. Untuk literasi 2 poin, ya, berarti, ya. 1 IHT, 1 lagi pojok baca. Nah, lalu untuk IHT juga kita harus perhitungkan juga apakah ada makan dan minum atau modul atau bagaimana nanti kita rancang kebutuhan lain. Lalu di yang kedua ada masih sama literasi namun berkaitan dengan refleksi, kegiatan refleksi. Nah, satu jam minimal, 1 jam untuk kita mengembangkan komunitas belajar. Ya. Kebetulan komunitas belajarnya namanya Majasari, ya. Komunitas Majasari. Jadi, nah, jika kita sepakat akan dalam bentuk komunitas belajar, maka
perlu dianggarkan tidak di akasnya. Karena kalau kegiatan di dalam sekolah seperti ini tidak ada transport. Ya, paling ada di komunitas itu pengadaan provi ATK yang bisa masuk ke akasnya, lalu modul gitu. Karena internet kan sudah tercover di pembiayaan internet. Jadi di dalam komunitas belajar paling itu pengadaan ATK yang di ini di itu. Jadi jika kegiatan refleksi dalam pembelajaran ini kita sepakat akan diadakan di dalam sebuah komunitas, jadi kebutuhannya pengadaan modul, ya, ATK, lalu mungkin makan minum ya, iya konsumsi, nah snack, gitu. Nah, oke, lalu di numerasi. Ada ya di numerasi ya. Akar masalahnya kemampuan numerasi. Kegiatan benahinya adalah peningkatan kompetensi GTK dan kebijakan yang menunjang kemampuan numerasi pada domain aljabar, ya, masih di aljabar. Nah, apakah butuh juga kita IHT tentang aljabar? Sepertinya butuh Pak. Sudah ya? Karena di sini kan jumlahnya semuanya kan nggak ada yang spesifik. Matematika. Oh iya. Oke. Jadi kita sepakat akan menjadwalkan IHT tentang aljabar ya. Jadi ini dimasukkan ke atas IHT. Sudah ada 2 IHT nih. Nah, jadi bisa kita mengambil beberapa teman dari MGMP Matematika, ya. Dari SMP MGMP Matematika, tinggal bersurat saja. Oke, berarti yang numerasi IHT ya, tentang aljabar. Lalu masih aljabar sama ya, numerasi berarti IHT. Lalu kebinekaan, ada Pak No? Kebinekaan. Kebinekaan. Udah ya. Akar masalahnya apa yang kita hadapi di kebinekaan ini? Toleransi dan kesetaraan peserta didiknya. Kegiatan benahinya adalah peningkatan kompetensi GTK dan kebijakan yang menunjang tercapainya sikap inklusi. Nah, sejauh ini kita belum banyak menerapkan ya. Ada ide Ibu? Kayaknya kan kalau inklusi kan ini berbeda cara pengajaran ke anak gitu kan. Nah kalau yang senangnya, kalau tadi harus balik lagi ke diagnosis, yang senangnya kayak verbal, kayak ngedengerin cerita atau apa, ya bisa diarahkan nanti untuk kebersamaan kebinekaan sama-sama di satu yang membimbing dari dalam aja, dari komunitas aja. Terus kalau yang senangnya kayak audio visual itu kita bisa dipertontonkan untuk itu. Kalau yang kan sedikit banyak di sini ada yang kayak ABK gitu kan.
Nah itu ada lagi khusus gitu, jadi kayaknya didiagnos dulu mana yang ke verbal atau yang ke audiovisual dan ke yang berkebutuhan khusus. Baik, berarti kita butuh asesmen awal, ya. Nah, itu kan dari rangkaian pembelajarannya. Nah, apakah kita butuh juga dalam satu hari ini, dalam satu hari atau dalam satu minggu kita buat sebuah program yang mengkampanyekan tentang isu inklusivitas, tentang perbedaan, tentang toleransi. Nah, biasanya kita kan di sini kan rata-rata muslim semua ya, rata-rata muslim semua. Jadi untuk memunculkan rasa toleransi ke umat-umat yang lain kan tidak dibutuhkan. Nah, untuk menanamkan jiwa toleransi kepada anak-anak, dan nanti kan anak-anak juga akan tumbuh kembang menjadi orang dewasa yang akan keluar dari Madyasari, akan bertemu dengan teman-teman yang berbeda agama. Nah, oleh karenanya penting atau tidak kita memberikan edukasi secara khusus atau perayaan khusus di satu hari atau dalam program apa untuk menumbuhkan rasa toleransi anak. Ya, kegiatannya bisa tadi nonton film, lalu membuat poster misalkan ya, anak-anaknya itu membuat poster dan banyak hal, membuat komik atau membuat karya tentang toleransi. Nah, ini harus kita sepakati bahwa di Madyasari ada loh hari toleransi gitu misalkan, atau minggu toleransi. Nanti kita susun bersama temanya apa, dari kelas 1 akan membuat apa, kelas 2 membuat apa, kelas 3 apa ya, dalam satu tema toleransi. Seperti itu. Saya tertarik melihat karya-karya anak Madyasari membuat batik, membuat ini dari tinta. Menarik sekali. Nah, itu kita wadahi dalam sebuah event bersama toleransi. Nah, biasanya kan kebinekaan itu kita wujudkan dalam Agustusan saja, ya. Dalam Agustusan saja menggunakan pakaian adat bermacam-macam. Itu kan salah satu menumbuhkan jiwa toleransi juga. Tapi kita belum pernah melakukan khusus gitu kampanye toleransi 2 hari dalam 1 tahun, belum kan? Oleh karena itu, jika mau ada hari toleransi misalkan di Madyasari ini di bulan apa, dalam 1 tahun ini kita akan masukkan anggarannya. Hari toleransi di bulan apa. Nah, kita lakukan tuh berbagai macam perlombaan seperti menggambar atau melukis atau membuat karya seni yang bertemakan toleransi. Lalu ini kan kita punya media sosial, kita punya ini ya, kita sampaikan bahwa di Madyasari ada peringatan toleransi sebagai bekal kepada anak didik kita, akan jadi nanti kelak besar menjadi orang yang toleran. Sebagai bentuk juga tindakan pencegahan kekerasan ya, bullying atau apa, karena kurangnya rasa tenggang rasa. Nah, jika sepakat hari ini, yuk kita rancang juga kira-kira nanti bulan apa untuk merayakan hari toleransi gitu. Perayaan-perayaan seperti itu kan. Karena di atasnya juga sudah ada program khusus untuk perayaan inklusi, perayaan kekerasan. Kita langsung ini aja menganggarkan bagaimana bentuknya apa, nanti seperti apa. Yang penting anak-anak jadi gembira, jadi bersuka ria gitu ya. Nanti bersama kebutuhannya
buku gambar atau poster atau apa, nanti puncaknya bisa kita menayangkan sebuah film toleransi itu di puncaknya, nonton bareng gitu. Nah itu nanti akan kita adakan. Bagaimana? Sepakat? Kira-kira di bulan apa nih? Nanti di arkasnya juga sudah tertera di bulan. Ya, kalau ada di hari anak kan biasanya suka ada hari anak nasional. Hari anak nasional. Biasanya April ya? April hari bumi. Hari Kartini April ya. Hari bumi. Februari Pak. Februari, wah ulang tahun Pak. Tahun Papa. 20 April. 20 April. Buta ulang tahun. Ya, mau di hari Kartini sekalian kita ini kan temanya nanti toleransi. Bisa ya? Boleh Pak. Ya, bisa. Kalau belajar ada yang belajar itu toleransi bukan? Belajar Project. project di P5 ya. Nah, nanti kita akan bahas ke sana di project. Kebetulan di semester 2 ini kita harus melakukan project ya. Ini jadi April 19 masa. Libur akhirnya bilang setahun. Tahun libur bisa libur. Oke, di April ya. Nanti akan dicatat berarti di April bersamaan peringatan hari Kartini. Biasanya dirayakan juga sih. Zaman dulu mah waktu saya SD ada peragaan busana saat hari Kartini. Paling pakai bajunya aja. Oh, iya. Gitu sekolah Nah, Karena harus menggunakan anggaran kalau ada momen-momen pasti ada niatnya. iya sih. Nanti kita bisa masukkan anggaran kebutuhannya apa saja gitu. Kalau ada perayaan. Itu bukan salmon. Enggak yang Itu ya Pak, Hah? yang orang kata sebut hadiah namanya. Terus kemarin orang acara nasi ke ayam buat SSN. Oh, ini hari santri. Iya, ada bagian apa hadiah nasi. Hadiahnya sertifikat lain. Nah, itu boleh. Orang bikin aja sertifikat. Saya boleh. Beli Pak kertas sertifikat ambil. Siapa saya? Tetap nyari gampang. Ya, kemarin Pak kanya tenan acara itu atau sesuatu. Sertifikat biasa murah meriah. Lanjut ya. Karena waktunya. Nah ini juga ada iklim kebinekaan, ada akar masalahnya, yaitu tentang kekerasan seksual ya. Ini juga yang harus dinotis atau harus jadi bahan renungan kita bersama Bapak. Untuk di Majasari alhamdulillah ya tidak ada kejadian seperti itu baik dari ini, tapi saat kemarin saya melakukan kegiatan dengan beberapa kabupaten. Ada di sebuah kabupaten kelas 5 melakukan pelecehan ke kelas bawah. Nah, itu terjadi di rumah sekolah pada jam SD. Sangat mengerikan sekali, oleh karenanya mohon perhatiannya dari ibu dan bapak ketika jam istirahat untuk selalu mengawasi ya, karena kejadiannya itu di WC sekolah di belakang kegiatan itu. Alhamdulillah di kita tidak ada, tapi tindakan pencegahannya harus ada di sekolah. Nah, kita akan masukkan di mana pencegahan kekerasan.
bentuknya kampanye atau apa. Sama tentang sex education. Iya. Itu harus ya di kelas atas tentunya ya, di kelas atas. Nah, kita akan bagaimana? Apakah akan mengundang ahli kesehatan gitu untuk menjelaskannya atau bagaimana? Karena iya, kesadaran maksudnya menumbuhkan kesadaran bahwa tidak boleh ada yang memegang ya atau menyentuh di area-area tertentu, itu kan penting untuk diajarkan gitu ya. Melalui tarian kan ada juga yang diajarkan melalui tarian, melalui gerakan-gerakan untuk melindungi bagian-bagian yang tidak boleh disentuh oleh orang lain. Hal-hal ini jarang diedukasi atau diberikan oleh para orang tua ya. Seperti area ini apa, dari mulai dahu sampai ke lutut tidak boleh, atau hal yang ditutupi oleh baju renang ya, yang itu tidak boleh disentuh oleh orang lain selain dirinya dan orang terdekat, ayah ibu. Kampanye-kampanye seperti itu sepertinya belum dilakukan di SD lain. Saya ingin menjadi ini membuat sebuah kampanye baik berupa poster atau apa tentang edukasi hal-hal yang seperti itu ya. Baik berupa tarian atau baik berupa apa. Nah itu harus ada pendidikan tentang seksual dan pendidikan tentang kekerasan yang ada. Kalau bisa kita buat lalu kita inikan pampangkan gitu ya, buat sendiri melalui Canva atau melalui video, hal-hal yang seperti itu. Dan nanti kita ajarkan dan kita kampanyekan juga kepada orang tua, kepada anak-anaknya bahwa ada beberapa hal yang harus dijaga gitu. Selama ini kayaknya di SD itu susah karena mungkin ada beberapa hal yang dianggap tabu atau apa. Jadi pendekatannya ya bisa berupa dengan tarian atau poster mungkin itu untuk kekerasan. Nah, ini juga bisa kita perkaya di ini ya, di PMM. Nanti saja untuk kualitas pembelajaran masih refleksi ya, dengan adanya supervisi pembelajaran. Nah, kita sepakati saja supervisi baik itu oleh atasan atau rekan sejawat akan per semester, per triwulan atau per apa kita sepakati ya, agar nanti bisa berjalan ya. Per semester sudah berjalan di semester pertama, tapi di semester kedua ini belum ada yang membuat jadwal untuk supervisi sepertinya ya. Saya cek PMM-nya belum ada nih yang mengajukan jadwal untuk supervisi. Kita sebagai oleh karenanya kita bersepakat yuk mau per 3 bulan ya, atau masih per semester untuk supervisi pembelajaran. Semester Pak. Semester. Oke. Bentuknya apa Pak? Ya. Bentuknya Observasi kelas. Ya, observasi kelas. Supervisinya. Ya. Observasi dan juga wawancara, ada sedikit wawancara. Ya. Oke, lalu ke iklim pendidikan untuk penghalau strategi
ini sudah sering dilakukan belum di Matiasari tentang bahaya narkoba, bahaya minuman keras. Namun relatif aman di Itu di Matias di ada luar, tapi Mbak. ininya di luar Pak. Jadi anak kejadiannya tidak di sekolah. Ada itu Mbak, udah. oh iya itu ya. Berarti kita harus adakan kampanye ya. Itu yang membuat guru nama Sinarmu udah tuh meluruskan daya guru merokok. Oke, nah ini juga kita akan masukkan ya berarti ya. Ini ada kampanye tentang bahaya narkoba, lalu HIV, ya, psikotropika. Kalau minuman keras aman ya, nggak biasa ya. Secara ini, secara lingkungan, atau sudah Sama aja, Pak. Oh, sama aja. Ya. Sudah terkontaminasi di Ya, ya. lingkungan. Berarti, oke. Nah, sikap terhadap disabilitas ini juga ada di rekomendasi. Kita relatif tidak ada ya, anak yang Disabilitas Disabilitas. saya kekurangan ini ya boleh ada. nggak ada ya? Fisik ya, kekurangan fisik Nggak ada. boleh. Aman ya. Alhamdulillah. Nah kalau ada juga misalkan kita nggak bisa menolaknya ini, tidak bisa menolak. Namun kalau ada yang disabilitas harus diterima. Ya, ayo Pak. Ya, alhamdulillah. Fisik mah saya punya fisik mah ya. Tidak cuma berkebutuhan juga ada. Oke. Nah, itu mungkin RKT di tahun ini yang berdasarkan prakok mutu. Ada beberapa hal lagi yang harus kita bahas di luar prakok mutu seperti yang kita sepakati kemarin akan pengadaan sarana olahraga. Nah, itu juga akan saya masukkan ke dalam AKAS ya. Kebutuhannya apa aja Pak Udi? Bola voli berapa, net berapa gitu. Basket Pak. Bola basket. Kan kalau ada mah basket. Bola basket. Ya bola basket atau bola tangan? Bola basketnya. Tangan mah aja Pak. Bola tangan ada. Aja di pemukul aja deh. Bola tangan mana Pak? Bola tangan, bola Kasih. Pasti. tenis. Bukan. Bola tangan teh. Bola tangan. Bola seperti Main bola, futsal tapi tapi pakai tangan. pakai tangan gitu. Bukan bola tangan. Emang tadi sih Pak Iya kurang ini ya, kurang familiar, di kota. kurang familiar. Berarti bola basket, bola voli, sarang net, Net ya Pak. net, net. Bisa sinkronis, pasti tenis meja Pak. Alang satu. Tenis meja, Tenis meja kayak pingpong. Dulu meser. Itu mah terlalu dia kan. Udah mana itu harus di Iya. out ini indoor. Iya. Mau kayak kasti kalau mau. Pasti main. Bola voli, net, ya. Basket ring. Tinggal cari pengada yang ini, yang harganya sesuai. Banyak yang murah tapi Jawa Timur mahal di ongkos gitu. Nah, bari OTW Pak, eta mah. Bari halang-halang. Ya, sedangkan semua pembelian disarankan harus menggunakan stiker. Jadi, nah lalu juga yang jadi bahan pertimbangan tentang pemeliharaan kantor ini. Kita akan usahakan dan kita akan masukkan ke dalam atas di bulan-bulan pertama supaya nanti kita sudah masuk kantornya sudah nyaman ya, tidak takut ke klinik paham. Kalian mengecat kan Pak? Iya, berarti sekalian pengecat. Kalau di ini lalu dicat ulang.
Berapa kilo Pak? Cat. Ini. Cadulang Pak, cadulang. Coklat Coklat ya pun, kesium. Coba mulai kesini paling sering iya nya kayak bolong. Enggak kayak nude. Nude. Kayak warna mah urusan ibu. Ini nggak ada kayak jomis. Kipasnya? Kipas. Oh, kipas. AC wae Pak sekalian. Saya mau ngajak pret ya lagi. Itu mayar. Di ongkos. Asik. Iwe pai kita pilih itu kami harus lima terus ya. Ya. Siap. Wih, 2 tuh Pak. Pak, Itu mahal Pak. Kipasnya. Udah blower aja. Oh. Tadi pas saya iya tukang kayak dia paman tukang pas saya beli. tadi Pak terus. Nah, kualitas biasa dari isinya. Nah, sekarang beli iya di semester 2 kan orang pas belum merdeka kayaknya orang tentukan tema P5 ya tema P5 tentukan terus mangga dijalankan P5 tapi kan berdasar B-nya temananya Satu tema semua kelas. Kemana beda non kemerdekaan kemana ayah non lain kemana deh ya tadi lagi ngadu bikin bahwa persiswa masih sama. Nah ini karena kita ada peningkatan jumlah anu cover tadi itu di cut off Agustus kemarin cut off Agustus itu ternyata 67 siswa jadi kurang satu yang belum dari jadi satu orang itu tidak ke kita ininya bosnya dalam 1 tahun itu jadi kehilangan satu siswa sekitar 900 ribuan jadi tahun depan kita akan mendapatkan dana di atas itu 63 juta yang tadinya tahun kemarin itu 55 juta jadi tahun nanti yang bisa kita belanjakan adalah 63 juta. Nah, misalkan pas 68 dapatnya 64 ini lebih kurang. Nah, makanya siswa mana nih yang tidak bertakok itu biasanya siswa yang tidak memiliki desain. Satu orang yang ketika Agustus itu belum mendapatkan desain jadi kurang satu. Untuk kita kurang satu ada beberapa SD yang ada 20 tidak ini ya tidak memiliki desainnya itu 20 jadi satu tahun itu 20 siswa tidak terpapar. Nah, tadi ada peningkatan yang satunya 55 jadi 63 tahun dan kegiatannya bisa kita anggarkan ya termasuk pembiayaan kesehatan serta kegiatan olahraga dan lain-lain. Jadi itu masih sama sebenarnya siswanya belum ada kenaikan ya masih sama ya masih jadi kita di angka 63 juta per tahun untuk tahun anggaran ini.